Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Megita Dwi Pangumungkas, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, dan Ibu Nina Agustianingrum, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Geometri Transformasi kelas 03, Prodi Pendidikan Matematika Universitas 3. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi dan juga latihan soal terkait dengan konsep isometrik. Akan tetapi sebelum itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan anggota kelompok 2 terlebih dahulu. Anggota dari kelompok 2 terdiri dari Anindya Ayu Puspita, Ervinan Rizkita, Nida Fairusofa, dan Muhammad Gibran Al-Fauzi. Pokok bahasan pada pertemuan kali ini yaitu pengertian isometri, sifat-sifat isometri, serta isometri langsung dan isometri lawan dilanjutkan dengan pembahasan latihan soal. Nah, ini adalah pengertian isometri. Definisi 2.1. Sifat-sifat isometri terdiri dari teorema 2.1, teorema 2.2, teorema 2.3. Kemudian isometri langsung dan isometri lawan terdiri dari definisi 2.2, definisi 2.3, definisi 2.4, serta definisi 2.5. Selanjutnya, langsung saja kita membahas terkait dengan latihan soal konsep isometrik. Nah, soal yang pertama ini akan dijelaskan oleh Mbak Anin. Kepadanya saya persilakan. Untuk soal yang pertama, yaitu ibu membeli jam dinding seperti pada gambar di samping. Saat diamati, jam dinding tersebut terdapat konsep isometri. Nah, jika diketahui titik A adalah 3,4, titik B min 1,1, dan titik C P, min 3, D 5, min 3, dan E Q, 1. Nah, apabila C adalah suatu isometri, tentukan nilai P dan Q sehingga TP sama dengan E dan TC sama dengan D. Untuk penyelesaiannya yaitu dicari panjang AB sama dengan AE dengan rumus akar XB min XA dikuadratkan plus YB min YA dikuadratkan sama dengan XE min XA dikuadratkan plus YE min YA dikuadratkan sama dengan akar min 1 min 3 dikuadratkan plus min 1 min 4 dikuadratkan sama dengan Q min 3 dikuadratkan plus 1 min 4 dikuadratkan sama dengan akar min 4 kuadrat plus min 3 kuadrat sama dengan akar Q min 3 dikuadratkan plus min 3 kuadrat, yaitu akar 16 plus 9 sama dengan akar Q kuadrat min 6Q plus 9 plus 9 sama dengan akar 25 sama dengan akar Q kuadrat min 6Q plus 8. Nah, kedua ruas dikuadratkan menghasilkan 25 sama dengan Q kuadrat min 6Q plus 18. 25-nya dipindah ruas jadi 0 sama dengan Q kuadrat min 6Q plus 18 min 25. Menghasilkan 0 sama dengan Q kuadrat min 6Q min 7. Jadi Q min 7, Q plus 1 sama dengan 0. Nah, itu di hasil dari faktor itu yaitu Q sama dengan 7 atau Q sama dengan min 1. Nah, dilihat dari gambar, nilai min 1 itu tidak memenuhi karena titik E berada pada sebelah kanan titik A, yaitu titiknya 3,4. Jadi nilai Q yang memenuhi adalah 7 dan titik E-nya titik C yaitu 1,-3. Nah, selanjutnya mencari nilai P, yaitu dengan cara yang sama nanti menghasilkan P sama dengan 1 atau P sama dengan min 3. Nah, dilihat pada gambar nilai min 3 itu tidak memenuhi karena titik C berada pada sebelah kanan titik B yaitu min 1,1. Jadi nilai P yang memungkinkan adalah 1 sehingga dapat diketahui titik C-nya yaitu 1,-3. Jadi titik P-nya tadi 7 dan titik Q-nya tadi 7 dan titik P-nya 1. Oke, baik. Untuk soal nomor 2, yaitu teman-teman dapat memperhatikan gambar capung berikut. Nah, diketahui titik E sama dengan 2,4, F sama dengan min 1,2, G sama dengan min 3,-1, E aksen sama dengan 4,4, F aksen sama dengan R,2, dan G aksen sama dengan 9,-1.
Nah, apabila T suatu isometri, sehingga transformasi E sama dengan E aksen, transformasi F sama dengan F aksen, dan transformasi G sama dengan G aksen, maka berapakah nilai R? Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, atau untuk mencari nilai R, kita dapat memperhatikan gambar capung, sehingga kita peroleh dari gambar tersebut terdapat hubungan antara titik-titik yang menyebabkan dia itu isometri. Nah, di sini diperoleh hubungan EF sama dengan E aksen F aksen. Nah, dapat teman-teman perhatikan, titik E ke F itu sama dengan titik E aksen ke F aksen. Atau titik F ke G itu sama dengan titik F aksen ke G aksen. Sehingga kita peroleh hubungannya, ini kita dapat kerjakan salah satu saja. Misal kita mau menggunakan EF sama dengan E aksen F aksen atau menggunakan F G sama dengan F aksen G aksen. Karena nanti hasil akhirnya sama. Nah, di sini kita akan gunakan hubungan EF sama dengan E aksen dikali F aksen. Dengan menggunakan rumus akar XF min XE dikuadratkan ditambah YF min YE dikuadratkan sama dengan akar XF aksen min XE aksen dikuadratkan ditambah YF aksen dikurangi YE aksen dikuadratkan. Nah, kemudian kita masukkan nilai-nilai yang tadi sudah diketahui, sehingga kita peroleh min 1 dikurangi 2 dikuadratkan ditambah 2 dikurangi 4 dikuadratkan sama dengan akar R min 4 dikuadratkan ditambah 2 min 4 dikuadratkan. Sehingga dihasilkan akar min 3 kuadrat itu kan 9 ditambah dengan min 2 kuadrat. Sehingga akar 9 ditambah 4 sama dengan akar R min 4 dikuadratkan itu kita jabarkan menjadi akar R kuadrat min 8R plus 16 ditambah dengan min 2 dikuadratkan yaitu ditambah 4. Sehingga kita di sini dapat menghilangkan akar-akarnya. Maka diperoleh 13 sama dengan R kuadrat min 8R plus 16 plus 4. Nah, dapat kita pindah ruaskan untuk mengubah ruas kanan itu menjadi sama dengan 0. Sehingga kita peroleh R kuadrat min 8R plus 7 sama dengan 0. Nah, di sini untuk mencari nilai R-nya dapat kita faktorkan. Sehingga diperoleh R min 1 dikali R min 7 sama dengan 0. Sehingga nilai R-nya yaitu 1 dan juga 7. Nah, teman-teman perhatikan pada gambar capung tersebut, untuk nilai R sama dengan 1 itu tidak mungkin. Karena koordinat titik E itu kan 2,4 terletak pada sebelah kiri F aksen. Sehingga nilai R atau nilai pada F aksen itu sudah pasti lebih dari 2,4. Sehingga nilai R yang tepat adalah 7. Nah, untuk soal berikutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nida. Baik, untuk soal yang selanjutnya di sini ada soal pada liburan akhir semester ini, Alicia dan keluarganya memutuskan untuk berlibur ke Jerman. Ketika sedang berjalan-jalan di sana, Alicia tidak sengaja melihat bangunan unik berbentuk menyerupai jajar genjang. Setelah mencari informasi, bangunan tersebut adalah Dockland Office yang diarsiteki oleh Hadi Taherani. Dari situ, Alicia berpikiran ingin membuat miniatur dari Dockland Office tersebut menggunakan styrofoam. Nah, dalam membuat miniatur ini, Alicia menerapkan konsep isometri. Di sini diketahui titik A 6,3, titik B 0,3, titik C 2,1, dan titik D N,1. Jika T adalah suatu isometri, maka tentukan nilai N sehingga isometri A sama dengan C dan isometri B sama dengan D. Nah, untuk penyelesaiannya, kita lihat pada gambar di samping bahwa panjang AB itu sama dengan panjang A. Dia sama dengan panjang CD. Nah, kita cari nilai N-nya dengan cara akar XB min A kuadrat plus YB min YA kuadrat sama dengan akar XD min XD kuadrat plus YD min YC kuadrat. Kita masukkan angka-angkanya, dilihat dari koordinatnya, yaitu 0 min 6 kuadrat plus 3 min 3 kuadrat sama dengan N min 2 kuadrat plus 1 min 1 kuadrat. Menghasilkan min 6 kuadrat plus 0 kuadrat sama dengan akar N min 2 kuadrat plus 0 kuadrat. Sama dengan akar 36 plus 0 sama dengan akar N kuadrat min 4N plus 4 plus 0. Nah, kita hilangkan akarnya menjadi 36 sama dengan N kuadrat min 4N plus 4.
kita sama dengankan 0 dengan memindah ruaskan 36 menjadi n kuadrat min 4n plus 4 min 36 sama dengan 0. Sama dengan n kuadrat min 4n min 32 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan menjadi n plus 4, n min 8 sama dengan 0. Dari situ kita mendapatkan nilai n, yaitu n sama dengan min 4 dan n sama dengan 8. Nah, berdasarkan gambar di atas, nilai n yang tepat untuk digunakan adalah yang n sama dengan min 4. Itu selanjutnya itu soal nomor 4. Nang sangat menyukai olahraga baseball. Oleh karena itu, ia ingin membuat desain lapangan baseball agar gambar terbentuk bagus dan simetris. Ia menerapkan konsep isometris itu. Dengan untuk A-nya itu yaitu 0,0, B-nya 5,1, C-nya 5,5, D-nya 1, B, B-nya 6,1, G-nya R,6, dan untuk R-nya 1, G. Kemudian apabila T adalah suatu transformasi geometri, tentukan nilai P, Q, dan R sehingga transformasi P sama dengan D, transformasi P sama dengan R, dan untuk panjang BP sama dengan panjang CQ sama dengan panjang DR. Penyelesaiannya, yang pertama kita menggunakan rumus seperti tadi. Kita mengambil titik A, B, dan juga D. Untuk A-nya itu 0,0, dan B-nya itu 5,1. Untuk D-nya itu 1, B. Nah, di sini XB-nya itu berarti 5, untuk XA-nya itu berarti 0, untuk YB-nya itu 1, YA-nya itu 0, untuk SD itu berarti 1, untuk XA-nya itu 0, untuk YD-nya itu sama dengan B, kemudian untuk YA-nya itu adalah 0. Kemudian dapat kita peroleh akar 5 kuadrat ditambah 1 kuadrat yaitu akar 26, yang di luas sebelah kanan yaitu 1 kuadrat ditambah P kuadrat sama dengan akar 1 plus P kuadrat. Kemudian kita hilangkan akarnya dengan cara menguadratkan kedua ruasnya, sehingga kita peroleh 26 sama dengan P kuadrat ditambah 1. Kemudian ruas di sebelah kiri, yaitu 26, kita pindahkan ke sebelah kanan, menjadi negatif. Sehingga kita peroleh P kuadrat ditambah 1 min 26, yaitu hasilnya negatif 25. Kemudian kita faktorkan, maka kita peroleh P dikurangi 5, P ditambah 5 sama dengan 0. Dan untuk nilai P-nya sama dengan 5 atau P negatif 5. Nah, di sini dikarenakan untuk D-nya itu berada di sebelah kanannya ya, sebelah kanan dari A, yaitu titik 0,0, maka kita ambil yang positif itu. Sehingga untuk nilai D-nya 1,5. Nilai B-nya yaitu 5. Kemudian kita mencari untuk nilai Q-nya. Ya. Maka kita gunakan titik A, B, dan juga R. Sehingga menggunakan rumus yang sama, untuk XP-nya berarti adalah 6, dan untuk A-nya yaitu 0, ditambah YP itu adalah 1, dan untuk Y-nya adalah 0, itu yang sebelah kiri. Untuk ruas sebelah kanannya yaitu XR itu 1, dan XA-nya itu 0. Kemudian YR-nya itu adalah Q, dan untuk Y-nya adalah 0. Maka kita peroleh akar 6 dikurangi 0, 6 dikurangi 0 itu 6, dan 1 dikurangi 0, 1 tentunya. Dan di sebelah kanan, ruas sebelah kanan, 1 kurangi 0, 1, Q kurangi 0 adalah Q. Maka kita peroleh 6 kuadrat ditambah 1 kuadrat itu akar 37 ya teman-teman. 37, kemudian yang terus di sebelah kanan 1 kuadrat yaitu 1. Jadi akar 1 plus Q kuadrat. Nah, seperti ini, kemudian kita hilangkan akarnya. Maka kita peroleh 37 sama dengan Q kuadrat plus 1. Kita pindahkan 37 dari ruas sebelah kiri ke ruas sebelah kanan. Maka kita peroleh 0 sama dengan Q kuadrat ditambah 1 dikurangi 37. Maka 0 sama dengan Q kuadrat dikurangi 36. Kemudian kita faktorkan lagi, maka kita peroleh Q negatif 6 dan juga Q ditambah 6. Maka kita peroleh nilai Q-nya, Q sama dengan 6 atau Q negatif 6. Ya, karena ini sama halnya dengan titik D tadi, karena R-nya di sebelah kanan, maka kita ambil yang nilainya positif, yaitu Q sama dengan 6. Maka untuk titik R-nya yaitu 1,6.
Kemudian untuk mencari nilai R ya, kita menggunakan PP dan juga sama dengan CQ. Nah, untuk PP, sama halnya dengan rumus tadi, tinggal kita masukkan saja teman-teman. Akan kita peroleh 6 dikurangi 5 itu 1 ya, 1 kuadrat, tambah 1 dikurangi 1, 0 kuadrat. Untuk yang ruas sebelah kanan yaitu R dikurangi 5 itu adalah R dikurangi 5 kuadrat ya. R dikurangi 5 kuadrat yaitu R kuadrat plus 10R plus 25. Kemudian 6 dikurangi 5 yaitu 1 kuadrat 1 ya. Maka kita peroleh akar 1 sama dengan akar R kuadrat min 10I sama ditambah 26. Nah, kemudian langkah selanjutnya menghilangkan akarnya. 1 sama dengan R kuadrat min 10R plus 26 dengan kemudian memindahkan ruas kiri yaitu 1 ke sebelah kanan. Maka dapat kita peroleh untuk R kuadrat min 10R plus 25 yaitu 26 dikurangi 1. Maka untuk difaktorkan untuk R-nya sama dengan 5. Nah, maka titiknya itu berada di titik 5,6 dengan nilai R-nya adalah 5 gitu.